Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Rizky Zalfi. Saya dari kelas 11 IPA 1, bersekolah di SMA Negeri 1 Pasir Penyu, dan guru yang mengajar adalah Ibu Haji Riza Elvia SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi, fungsi, struktur, dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi manusia, serta teknologi dan alat kontrasepsi sistem reproduksi. Organ reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem organ reproduksi yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ eksternal dan organ internal. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian eksternal terlebih dahulu. Yang pertama ada penis. Penis terbagi menjadi tiga bagian, yaitu akar atau basis, yang kedua batang penis, dan yang ketiga ada kepala penis. Fungsi dari penis ini adalah tempat untuk mengeluarkannya sperma dan urin. Kedua ada skrotum. Skrotum merupakan bagian terlihat seperti kantung yang terletak di belakang penis, yang berfungsi untuk mengatur suhu testis. Ketiga ada testis. Organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Umumnya pada pria memiliki dua testis yang berfungsi menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks. Ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis, yang berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Selanjutnya ada bagian internal. Bagian internal yang pertama ada vas deferens. Organ ini merupakan bagian saluran panjang dan tebal, yaitu dari epididymis hingga rongga panggul, yang terletak di belakang kandung kemih, yang berfungsi untuk mengantar sperma matang untuk persiapan ejakulasi. Yang kedua ada vesicula seminalis. Organ ini berbentuk seperti kantung yang menempel pada vas deferens yang terletak di dasar kantung kemih, yang berfungsi untuk membuat cairan sebagai pemberi energi pada sperma untuk bergerak. Saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Keempat ada saluran kemih. Organ ini biasa disebut juga dengan uretra, yang berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kelima ada kelenjar prostat. Kelenjar ini terletak di bawah kandung kemih, di depan rektum atau anus, dan kelenjar ini berfungsi untuk menambahkan cairan pada sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma agar tetap sehat. Yang terakhir yaitu yang keenam ada kelenjar bulboretral atau yang disebut juga dengan kelenjar Cowper. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi pada pria. Yang pertama ada follicle stimulating hormone atau yang disingkat dengan FSH. Hormon ini memiliki peran penting dalam perkembangan seksual seseorang. Luteinizing hormone. Hormon ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH dan serta saling melengkapi. Yang ketiga ada hormon testosteron. Fungsi dari hormon ini pada pria termasuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan massa otot, sehingga mampu memengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Yang keempat ada hormon estrogen. Fungsi dari estrogen adalah mengontrol kesehatan sperma. Apabila estrogen pada pria terlalu tinggi, maka akan terjadi penurunan kualitas sperma dan terjadi disfungsi ereksi. Hormon inhibin. Hormon ini dapat menjaga kesehatan dan kematangan sel sperma pada pria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang ada pada organ reproduksi pria. Yang pertama itu ada epididymitis. Epididymitis ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis. Epididymitis ini dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Yang kedua ada orchitis. Penyakit ini sering terjadi pada sistem organ reproduksi pria. Orchitis adalah peradangan pada testis, biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Yang ketiga ada gangguan prostat. Gangguan prostat dapat berupa peradangan prostat, pembesaran prostat, dan kanker prostat. Yang keempat ada hipogonadisme. Penyakit ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan pada sperma dan organ-organ reproduksi, serta infertilitas. Yang kelima ada masalah pada penis. Contohnya adalah kelainan pada penis, misalnya hipospadia atau penis bengkok dan kanker penis. Lalu selanjutnya ada alat-alat kontrasepsi pada sistem organ reproduksi manusia. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pil KB, suntik KB, KB implan, kondom, iud, vasektomi, tubektomi, diafragma, spermisida, senggama terputus, pantang berkala, metode amenorea laktasi. Yang terakhir ada teknologi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada teknologi pencitraan ultrason. Teknik ini menunjukkan sebuah gambar yang ada pada tubuh manusia, terutama bagian perut,
dengan memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi yang tinggi. Kedua, ada teknologi amniocentesis. Alat ini berguna untuk memeriksa kelainan pada janin seperti sindrom Down, spina bifida, dan gangguan lainnya. Yang ketiga, ada teknologi fertilisasi in vitro. Teknologi ini sering digunakan oleh pasangan yang sulit mendapatkan anak. Caranya dengan membayi sel telur dan prosesnya terjadi di luar rahim. Keempat, ada teknologi kontrasepsi. Teknologi kontrasepsi ini adalah cara untuk mencegah kehamilan antara pria dan wanita setelah berhubungan seks. Bela yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah pil. Pil merupakan salah satu alat kontrasepsi yang berjumlah 28 butir dan harus diminum 1 tablet untuk setiap 1 harinya di waktu yang bersamaan. Disarankan bagi pengguna di saat menggunakan pil ini tidak berhubungan seks terlebih dahulu sampai paket pil habis. Itulah hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah subscribe? See you next video guys.